Ya, silakan berpandangan seperti apa. Ini negara demokrasi, setiap warga berhak untuk memberikan penilaian. Keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya karena kehebatan beliau, namun juga dukungan dan kontribusi dari rakyat. Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini merupakan upaya AHY dan Demokrat untuk mengembalikan memori rakyat tentang kepemimpinan SBY pada masa dua pemerintahan SBY yang lalu, dan sekaligus menegaskan positioning Demokrat sebagai oposisi yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Dan tampilnya AHY yang cukup vokal menyampaikan program-program Demokrat, mengkritik pemerintahan Jokowi secara langsung di depan publik. Saya kira ini cukup penting bagi AHY untuk menaikkan awareness dia. AHY sebut Indonesia alami kemunduran demokrasi setelah kepemimpinan SBY. Waduh, maksudnya gara-gara Pak Jokowi nih, stres nih orang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai telah terjadi kemunduran demokrasi. Hal tersebut terjadi setelah kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Kemunduran demokrasi kita rasakan. Politik uang merajalela, politik identitas memecah belah bangsa. Ujar AHY dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di Jakarta Convention Center. Dirinya mengaku miris dengan adanya polarisasi di tengah masyarakat. AHY juga menegaskan agar para kadernya tidak terlibat politik identitas. Siapa yang menyebabkan terjadinya itu semua? Yang jelas bukan kita. Jangan sampai Demokrat ikut-ikutan dengan politik identitas. Demikian terang dia. AHY menambahkan Partai Demokrat adalah partai nasionalis, religius, dan ingin masyarakat rukun sejahtera. Kami ingin hadirkan kerukunan antara identitas umat beragama, suku, ras, etnis. Sebab ini adalah negara kita. Demikian ucapnya. Dia turut mengungkapkan Indonesia untuk semua orang dan bukan hanya sebagian orang. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menuturkan Partai Demokrat berisikan politisi-politisi kesatria yang tidak ingin mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan sesaat. Kita juga tidak ingin terjadi politik fitnah yang merajalela, hoax di mana-mana. Semua itu harus kita hadapi dan lawan. Demikian tandasnya. Kini muncul pertanyaan, benarkah Demokrat anti politik identitas? Bagaimana dengan jejak digital ini? Untuk melawan lupa bagaimana sebenarnya kiprah Demokrat dalam isu-isu sensitif. Pada waktu itu, ex-kader Demokrat Ferdinand Huta Hayan, politisi Demokrat yang kecelek karena enggak kebagian dana kampanye 500 miliar. Sementara PKS PAN dapat sore ini memainkan kembali politik provokasinya. Jika Andi Arief yang menjadi rekannya itu menyerang Gerindra, maka ia ingin mengalihkan isu dengan menyerang Jokowi. Dan yang dimainkan pun isu-isu rendahan yang sepantasnya menjadi konsumsi orang-orang yang tidak berpendidikan. Bukannya politisi partai yang pernah berkuasa 2 periode di negara ini, isu-isu SARA kembali dilemparkan ke publik dengan cara-cara halus. Padahal maksudnya sangat jelas untuk memancing polemik di tengah masyarakat kembali. Dalam perang opini adalah penting untuk terus mengangkat isu-isu yang panas dan kontroversial. Meskipun sudah basi dan sudah terjawab, isu demikian bisa menjadi panas kembali selama yang menerimanya adalah kaum pembenci. Isu itu akan digoreng-goreng dadakan sehingga menjadi makanan baru untuk dilahap bersama-sama.